kebayang sih kalau misalnya si Asep ya lagi nge-mixing nih, terus ngontek ke ini nggak ada yang mau nolongin, gimana ya? Lah usaha sendiri masih tetap bingung. Nah kalau kayak gitu kayak gimana sih? Ya Unini sebingung. Lebih ke kerjaannya tuh besok lagi deh. ini lagi ini kasih pikiran. Oh men. Aing nggak bayangin mah. Dia tuh ngerasa gelap katanya. Apanya? Pikirannya gelap aja udah kayak gak punya jalan keluar terus seolah-olah dia itu tidak Pakai patromak, men. Aduh. Kembali lagi di guru-guru yang Kita di episode kali ini 小娃的人，接下来把黑手更开始恢复过，聪明人当西上。下一 beberapa episode ke belakang ya selalu belibet mulutnya. Kenapa ya? Gara-gara gak ada makanan mungkin. Mungkin karena saya terlalu banyak diam dulunya sih. Diam-diam ngising. Diam-diam ngising, astagfirullah. Diam-diam kecepirit. Nah iya itu dilakukan juga ayam. Ya Chef, mau ngapain Chef kita di sini Chef? Mau bahas apa kita Chef? ngebahas tentang Tentang punya banyak teman tapi tetap sendiri. baca kaben. Baca kau bener. Punya banyak teman tapi merasa sendiri. Lain gitu dah. Baca Ji. Punya banyak teman tapi masih merasa sendiri. Merasa sendiri. Nah masih nakal lewat. Itu udah emang kios gitu, paling tambahan. Soalnya tengenahan boleh tamah. Gitu. Ya maaf ya. Kita tuh sampai kapan kita akan terkungkung oleh ChatGPT anjir ya Allah. Enggak sih, ini penulisannya bagus. Merasa sih. Berarti tema kali ini tetap pada pertemanan ya, karena kemarin-kemarin sempat ada kejadian seorang laki-laki yang meninggalkan rokok dan sendalnya. 2 kali ya? Ada dua kejadian. Iya, ternyata orangnya sudah mungkin bukan hanya kita tidak selalu menyalahkan orang tua, sekolah dan segala macam. Itu juga peran teman tuh harus ada di situ. Harus ada di situ. Harus bertanya-tanya. Mereka suka ada yang parodiin tuh bikin konten ketika teman tidak update SW dan Instastory 1 hari langsung terkebut terus anjir konten gitu Tema akademinya. itu emang konten gitu. Iya, tapi juga tema akademinya. Tespek bro. Ya saya kan kaget juga ya lihat itu ya. Lagi dong, saya biar kaget. Hah? Lagi bisa sih. Ya itu lagi. Nah itu berarti apa yang ditanyakan Asep tadi, apa yang diutarakan Asep itu emang sekarang lagi relate sih ya. Lihat banget. Lagi ya lagi banyak kejadian sekarang itu, punya banyak temen tapi selalu merasa sendiri atau masih merasa sendiri. masih ngerasa sendiri. Itu ironis sih. Ya. Kenapa ya kira-kira ada orang yang selalu merasa sendiri sedangkan Banyak temannya banyak, Circle-nya banyak. tongkrongannya banyak, tapi selalu merasa sendiri. Di keramaian. Kira-kira, Sep. Kita kira-kira lebih ke ini sih mungkin sifat dari ininya sifat. dari individunya. si individunya sifat yang kayak gimana berarti kalau Tertutup, apa? introvert, Tutup bedeng. tertutup, iyalah, uncal terus. Astagfirullahaladzim, tertutup uncang. Di bedeng kau uncang. Tertutup. Tertutup ya mungkin. Lebih tidak ingin di share ke publik mungkin ya. Bukan introvert tapi kan ya. Kalau introvert memang gak suka keramaian, saya maksudnya gitu. Capek dia keramaian tuh tapi kan. Iya itu introvert. Maksudnya tadi kan
ada orang yang ngerasa sendiri di keramaian. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Asep punya pengalaman pribadi nggak? Maksudnya gitu. Selama orang ya ada pribadi. Nah, itu kenapa tuh Sep? Karena bahasanya bukan untuk orang banyak yang emang kudu. Soalnya beda ini ya antara sahabat dan teman itu kan beda ya. Kalau sahabat itu lebih deep dan sahabat itu tidak lebih banyak daripada teman biasanya. Satu atau dua orang. Iya, kita boleh kita bisa berteman dengan banyak orang tapi tidak bisa bersahabat dengan Siapapun. bener. Kita ini contohnya nih ya. Kita ngobrol A sama sahabat. Ngobrol A juga sama teman. Itu outputnya bakal berbeda. Kalau yang namanya sahabat itu bisa menjaga. Kalau yang namanya teman bisa saja dia di-share lagi ke semua orang. Nah, makanya mungkin Asep lebih memilih untuk diam daripada dia oversharing. Itu. Persharingnya kayak Share it. menang iklan dong. Oper sarek. Kita sih. Itu ya. Ekotnya terlalu gede. Ya tak. Oh, berarti sahabat. Alasannya emang karena nggak sefrekuensi aja ya. Sefrekuensi. Emang yang sefrekuensi sama kamu siapa anjir? Iya. Oh, jika ada sedih mana? Mungkin orang terlalu memilih-milih. Milih-milih. Berarti masalahnya bukan di orang lain. Berarti itu mah bener individu. Berarti emang kamu aja yang pika sebelen, Sep. Makanya jarang meskipun banyak orang nih. Karena ada kamu didiemin, karena kamunya nyebelin. Orang sebaik ini nggak disukai orang, kamu terlalu jahat, Ji. Ya suka dibully paling. Kenapa Asep suka dibully? Saya aja selalu memuji Asep. Ada gitunya, ada uangnya. Indikasi kebohongan. Nggak. Tadi mungkin Asep kayak apa tadi Asep? Tertutup dari Nah, Lebih memilih untuk tidak banyak bicara di pertemanan yang dia sendiri tidak percaya dia itu bisa menjaga rahasia kayak gitu. Tapi kan kamu ngobrol di podcast sama Deja dulu itu ngomongnya kemana-mana, ngomongin bokep, ngomongin apa, sama teman yang satu lingkungan nggak mau tapi di share YouTube mau anjir. Seru bohong kamu. seru. Sebenarnya kamu itu siapa? Batman. Hulk. Marah dong. Jadi Gede di screen. Anjir. Kamu masih berlantai. Tapi emang bener sih, lebih kalau saya setuju tidak kan Asep. Lebih tidak banyak bercerita kepada temannya. berarti itu mah ngerasa sedih karena emang dianya aja yang Dia lebih memilih untuk itu berarti. dia memilih untuk sendiri. Lebih memilih untuk merasa sendiri, biarinlah gitu. Dia masalahnya dipendam. Tahu-tahu Modal. tahu-tahu kentut. Tahu-tahu ya ada juga kan permasalahan yang udahlah didiemin aja tiba-tiba selesai sendiri kan kayak gitu. Enggak, dulu kan ada istilahnya namanya mental health ya. Mental health itu kan deep banget, maksudnya mental seseorang itu butuh yang namanya dukungan. Serius gak? Support dari teman maupun sahabat ataupun teman. Karena posisi di mana orang lagi kayak gitu, lagi merasa sendiri padahal di keramaian, itu tuh posisinya adalah di mana aduh ada nur. Emang iya bocor ya kalau ada ya? Enggak. Eta arek ngari kota. Ente tuh kan kepotong mana tapi kepotong nama. Ya maksudnya ulangilah. Enggak usah, saya udah nangkep. Ya? Udah nangkep teman itu butuh support dari lingkungan. Nah. Yang dimana itu tuh adalah teman dan sahabat menurut kamu. Ya. Kalau saya pribadi ya. Beres. Dukungan itu boleh dari sahabat, boleh dari teman. Entah itu informasinya kayak tadi kan yang ada yang oversharing atau gimana ya. Karena ada konteksnya adalah dimanapun kita berada di keramaian, kita tuh kayak masih ngerasa sendiri gitu. Karena mental kita emang yang lagi nggak baik-baik saja. Itulah kenapa perlunya sekedar cerita juga ya. Perlu cerita adalah karena siapa tahu teman itu ngasih solusi ataupun menghibur gitu loh. Butuh support teman tuh. Ya apalagi kalau mental kita tuh lagi ngedown banget ya. Itu tuh bahaya. Bahaya untuk pikiran lah. Kayak tadi overthinking. Nah itu kan
gara-garanya kita ngerasa sendiri adalah kebanyakan overthinking. Jadi ngerasa insecure untuk gaul kemanapun. Meskipun kita banyak teman, ketika gabung ke tongkrongan tersebut, tapi di sisi lain kita ngerasa minder. Disitulah kita pasti ngerasa yang namanya sendiri. Gak dia kayak Emang selama ini ente gaul jeung aing minder ka aing. kan memposisikan bukan sekarang, tapi saya pernah mengalami hal itu. Kalau sekarang Enggak dong, saya seru, ada Asep, ada Wahyu. Seru banget, saya sering diajak sama. Iya. Seru banget ya. Saya bagaimana saya ngerasa sendiri sedangkan teman-teman saya brengsek semua. saya kenapa tadi menekankan perbedaan antara teman dan sahabat? Kadang-kadang yang kita udah anggap teman, ketika mereka ngasih masukan, terus mereka ketika kita cerita dia dengarkan, si outputnya tuh nggak sesuai harapan, Ji. Kalau yang sebatas teman, yang saya alami ya, kayak yang malah kita yang terkesan dia ngajarin kita itu intimidatif, terus malah nyalahin kita. Sedangkan kita kan cuma ingin didengarkan sebenarnya, itu hanya ingin melepaskan ke beban pikiran dan beban di hati tuh. Tapi respon yang dikatakan teman ini tuh malah kayak gitu. Dan kenapa saya bilang teman? Orang ini adalah teman karena selalu ingin merasa dia tuh lebih baik daripada saya. Kalau teman? Iya. Contohnya dia tuh suka ngebanding-bandingin lah, mana mah teh sabaraha ieu mah Kiki. Nah, kayak gitu. Nah, Itu bukan sahabat. Nah, makanya dan yang semakin sekarang tuh dilemanya itu batas antara teman dan sahabat tuh bagaimana? Batasnya tuh gimana ya? Orang bisa dikatakan sahabat atau orang bisa dikatakan teman tuh ketika mereka sudah mencapai apa gitu teh. Sudah ada di tahap yang kayak gimana? Boleh saya jawab langsung? Boleh. Mau ngasih dulu saya dulu. Kalau bagi saya pribadi adalah sahabat adalah orang yang pasti mengcounter kita. Sahabat adalah orang yang mengantar kamu. Iya pasti nge-counter karena dia juga dengan counter pasti dia ngasih solusi. Itu yang diambil kalau sama-sama setuju. Istilahkan gini, saya pengen Cuma gitu aja. Nah, itu kan menyetujui apa yang kita ingin. Belum tentu kan yang disetujui itu adalah benar, pasti salah. Nah, kalau sahabat menurut saya adalah ketika kita berpendapat atau apapun, dia akan counter dulu dan akhirnya dikasih solusi dalam bareng-bareng. Oh, berarti kamu itu Masalah. counter orang itu adalah bentuk dari sebuah Persahabatan, kepedulian. dari seorang sahabat. Karena seorang sahabat itu pasti ngertiin mana yang salah, mana yang benar gitu loh. Biarkan kamu yang berpikir ya berarti ya. Iyalah harus gitu. Atau solusi dan jalan keluarnya dipecahkan dengan berdua. Kalau kamu siap sahabat tuh yang kayak gimana, teman tuh yang kayak gimana? Ya mungkin dari sahabat dan teman tuh dipisahkan dari ucapan ketika punya masalah ini. Ucapan sahabat tuh kan lebih ke Ucapan terima kasih. ucapannya kayak kamu harus gini dan itu juga berpengaruh ke ini deh. Misalnya kita main juga kan dianya available gitu kan. Sahabat mah lebih ke available tuh ada Apa lebih? Apa permen? Available, apa ble? Saya dengar dari permen. Permen apa? ada gitu kan kalau kita mau Ready ya? Yes. ready. Kalau Kalau teman tuh pasti ada aja kan. Iya. Sibukan masih. Bener sih. Makanya asik bener wae ini tadi. Hah? Jadi karagok berat. Enggak apa-apa emang kita mah ini Soalnya ditak ini. aglir sih bener tadi. Asli sih mesti bener ya. Yang dikatakan sahabat itu adalah orang yang selalu ada berarti ya. Dia ready dalam segala apapun waktu kapanpun waktunya dan dalam keadaan bagaimanapun. Misalnya Asep lagi di WC. China telepon maneh. Maneh. Maneh teu bisa ya, udah jauh. Jauh teu bisa aing jauh. Aing bawa yuk pang ikeun kumaha pang ikeun cai nelpon aing teu bisa ada keur ngirim paket. Nelpon deui ka editor ieu kumaha aing ieu. Tah nelpon bae sampai ka isukan. Berarti menandakan saya teu boga sahabat. Tapi misalnya di mana uji najan jauh, iya aing kebanyakan cai di GGM. Kumaha ieu?
Wing nelpon orang anu deket di game kan bisa, Bisa gitu. walaupun kita jauh tapi ceritanya mengusahakan. Usahakan setidaknya. Itu yang namanya sahabat, mengusahakan agar kita bisa menolong orang yang anggap kita sahabat. Tapi sebelum ke nelpon ke sahabat emang nggak ada orang di rumah. Besok saya kan saya dari GG. Contoh. Itu. Sep, andai kata kamu nih lagi berak di game. Andai kata kamu lagi berak di GGM dan gak ada air, apa yang akan kamu lakukan? Yang mending tosan lah gitu. Nanya ke itulah ke sahabat aku lah. Ada nggak kenalan buat pengasihkan air, nelpon tukang air. Nelpon kan air di kontak HP. Ku nanyakeun. Nanya ke tukang cai air. Nangkep di sini pertanyaan aing. Andai kata kamu berak di GGM. Di WC GGM. Mana nangkap kan dipatakeun. Kamu lagi berak di GGM, kan aing ngomongnya kamu lagi berak di GGM, lain di WC GGM anjir. Berarti mana di tengah lapang GGM teh teleponan batur. Anjir. Aduh ya Allah. Kalah dibejakeun jiwa mah. Aduh kadang kan ngomong. Karunya sih Yuna, karena jawab bener. Ini kan bener kalau disalahkan. Tapi pernah ada di momen itu nggak sih Ji? Ketika kamu emang benar-benar butuh pertolongan dan pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang menolong kamu. Pernah. Dalam itu apa kejadiannya kayak gimana? Bukan ke minta pertolongan ya. Tadi kan saya tuh punya banyak teman. Enggak, konteksnya ke pertanyaan saya aja nih. Pernah nggak ada di momen dimana kamu tuh butuh pertolongan yang benar-benar urgent gitu? Tapi nggak ada dan nggak ada yang bisa nolongin kamu. Pernah ada nggak di momen itu? Kalau kayak gitu emang belum pernah ya. Soalnya Dan selalu ada aja gitu yang ke orang tua dulu sebelum ke teman gitu. Saudara dulu lah intinya. Nah nanti kalau udah nggak ada saudara baru ke teman. Dan momen-momen seperti itu teh kenapa nggak ngalamin? Karena pertama ada yang namanya saudara yang nolongin kadang-kadang gitu. Kadang saudara nggak nolongin, ada ya teman yang nolongin. Jadi belum pernah kayak ngalamin kita tuh lagi di mana susah banget dalam beberapa hal. Ada aja pertolongan karena pertama Saudara. tadi saya katakan bahwa saya banyak teman dan alhamdulillah teman-teman saya pada baik semua. Nah bagi kalian yang pernah merasa sendiri di keramaian, selalu merasa sendiri walaupun kalian banyak teman, kayaknya yang salah itu bukan lingkungannya, emang dari kalian sendiri gitu. Kayaknya emang kamu tuh tidak bersyukur dikaruniai lingkungan yang emang support ke kamu. Sayang sekali gitu. Harusnya si lingkungan itu dirawat, Mulai terbuka gitu untuk memperbanyak relasi kayak gitu. paling biar nggak oversharing ya dibatasi aja. Jadi kalau sharing mau lebih dalam ke sahabat, ke teman ya secukupnya kayak gitu. Gitu. Yang orang yang kamu percaya. Dan jangan manipulatif ini. Nah itu. Jadi diri sendiri dan jujur itu. Kalau kamu sih pernah ada nggak di momen dimana kamu tuh butuh pertolongan, sedangkan udah ngabarin ke siapapun, orang tua, teman, tapi nggak ada yang bisa bantu kamu? Paling usahain sendirilah. Apapun itu Berarti pernah ada. pernah ada. Dan itu ya kan sebagai laki-laki harus usaha sendiri. Walaupun itu nggak berhasil juga, tapi kan ya kayak pecah ban di jalan. Pecah ban di jalan. Oh, benar sih. Iya Ya kemarin. jangan nelpon teman sih, teman nelponnya tukang tambal ban sih. Di mana nomor tukang tambal ban? Nah, berarti masih didorong. Pak tukang tambal ban. Jangan. Pak, kita nomor. Telepon. Pak, di mana? Ada pun mana? Ada naon pangnambal ke nih. Gitu lagi. Ada tukang tambal ban, pan nomor HP bade nelpon bentar. Bro, panekeun ieu bengkel tambal ban. Kan aing tukang tambal ban, bro. Gitu. Yang mana liar berarti itu mah. Aing lihat sih orang ngomong gitu aja. Paling Parah aja. Kan orang nggak bro, da sieuna berwe. Nah, saya juga pernah ada momen, kalau saya mah pernah ada di momen itu. Ceritakan. Ketika saya punya banyak teman, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menolong saya pada momen itu. Lagi ngirim paket sih sebenarnya. Lagi ngirim paket dari pihak keluarga nelpon. Ini anak kita ke rumah sakit ke ICU, panasnya 40 derajat. Nah, pada hari itu paket saya lagi banyak-banyaknya nih.
Dan kurir-kurir yang lain saya tahu mereka udah pada selesai ngirim paketnya. Saya minta tolong, nggak ada yang nolong satu. Di situ saya merasa ternyata saya terlalu pede menganggap kalian itu sahabat. Ternyata tidak. Sedangkan kalian menganggap saya hanya sebagai rekan kerja. Nah, yang saya ingin pesan sama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, penonton, jangan mudah mengklaim bahwa orang itu adalah sahabat kita. Jangan terlalu percaya bahwa itu tuh sahabat kita. Ternyata kita menganggap mereka sahabat, mereka yang tidak menganggap kita sahabat itu lebih sakit hati, bro. Kalau di pekerjaan emang rentan seperti itu ya. Bisa jadi. Kita ngerasa kita tuh respect kepada orang tersebut, udah respect, kita mau ngebantu dan segala macam. Ternyata kita hanya dianggap sebagai rekan kerja doang. Sering lah gitu ya, ada lah gitu. Sakit hati banget. Yoi, bro. Asli. Apalagi nih Kita mah selalu respect, maksudnya kan saya pribadi ya, saya itu selalu respect kepada orang-orang yang mau berteman dengan saya gitu. Dan saya pun pasti saya pun intinya orang itu respect ke saya bakalan lebih respect. Dan pada akhirnya si circle pertemanan itu semakin kita semakin tua, konteks pertemanan dan persahabatannya itu akan semakin mengecil, mengerucut. Nah, jadilah terjadi seleksi alam. Ketika kita banyak banyak circle, banyak tongkrong segala macam, pada akhirnya kita udah tua akan mengerucut dan hanya ada satu atau dua orang yang benar-benar Bertahan. ingat sama kita, masih bisa berkomunikasi sama kita, Ngebantu dan segala macam. dan itulah yang disebut sahabat. Yes. Jadi ketika kamu udah gede, udah tua, udah tua, Sep, dan yang cuma nemenin kamu, misalnya saya sama si Uji, nah itu tuh adalah Sahabat yang emang benar-benar sahabat. Sahabat pena. berarti kamu udah nganggap Asep sahabat? Belum sih. Wah, saya udah nganggap kamu sahabat. Saya belum bantuin saya masalah keuangan, bro. Hah? Yang mana sampai taman kamu belum? Terlalu deep pisannya. Kenapa saya bilang deep? Karena ngomongnya fisik-fisik. Apalah semakin. Sep, Tapi pernah saya punya bubar. pengalaman menyakitkan sama salah satu teman kamu gak, Sep? Pernah. Apa itu? Ya pas di SMP pernah. Jadi aku nganggap sahabat dan Kalau SMP sih semua orang punya juga punyanya. Kalau boleh saya tahu nih, terakhir kali lah dalam waktu dekat, waktu dekat. dalam waktu dekat, kecewa sama siapa? Mungkin kamu pernah ditipu atau merasa apa? Ya ini aja sih. Kalau waktu dekat ini nggak ada guys, soalnya pada respect semua. Iya. Perundungan aku sih sebenarnya mah persahabatan tuh SMP sih. Kalau sekarang mah udah nggak ada ya. Iya, karena kan semakin segini kan ya sudah tahu lah. Dewasa. Udah tahu gimana caranya berhadapan dengan orang-orang yang Berarti misalnya kamu dapat kesusahan, semuanya ngebantu kamu. Sekarang mah dengan cari solusi aja. lagi pusing mixing apa? Lagu segala macam, ada aja yang bantu gitu. Iya. Pasti kebayang sih. Sini dong main kemana gitu, sini dong. Kebayang sih kalau misalnya si Asep ya lagi nge-mixing nih. Terus ngontek ke ini nggak ada yang mau nolongin. Gimana ya? Lah usaha sendiri masih tetap bingung. Nah, kalau kayak gitu kayak gimana, Sep? Ya Unini. sebingung. Lebih ke kerjaannya besok lagi deh. Ini lagi. Ini kasih pikiran. Oh, men. Ayo ngebayangin banget. What's up guys? Apa kabar bersama Nini? Yo, what's up Nini guys? pernah? Ah, Nini pernah? ini pernah. Ngeband. Entah Entah, pernah. Pernah nggak jadi tiba-tiba Nini joget? entah sih lebih ke risiun sih, tapi nya aku mah hanya ada cucunya yang suka musik ini selalu ngegandengan baik. Oh, berisik. Kalau ngegandeng ini berarti ya. Ya. Kegandengan Kalau ini memukul dong. gendang. Kira-kira dari obrolan tadi ya kita tuh panjang lebar kemana ke sana ke sini Dan tertawa. alasan apa lagi kira-kira yang bisa kita pahami alasan ketika orang selalu merasa sendiri di lingkungan yang emang rame gitu dan di lingkungan yang banyak pertemuan, kira-kira apa lagi alasannya?
yang saya temui, pertama adalah insecure, yang kedua adalah kita tuh udah berusaha menjadi manusia yang baik, tapi tetap kayak ngerasa nggak diterima, Oke, berarti itu lebih ke Penerimaan ngerasa nggak pantas iya, orang berarti- lain. Itu tuh menyalahkan lingkungannya berarti ya. enggak menyalahkan diri sendiri. Kenapa kita tuh ngerasa insecure itu kan Yang pertama kan insecure. Insecure. Insecure itu kan masalahnya di kita. ngerasa gak pantas. Terus kan yang kedua kamu bilang Ngerasa kita nggak ngerasa nggak diterima. Kan kalau misalnya kamu ngomong ngerasa nggak terima, kamu lihat orang-orangnya terlihat kan ya. Wah kayaknya ini mah nggak nerima saya, kayaknya ini mah nerima saya. Dan kan yang dipermasalahkan emang lingkungannya dong kayak gitu. mungkin itu apa? bener nggak? Temuan lah itu. Nah, berarti yang disalahkan lingkungannya dong. Bisa Kayak gitu. jadi. Kalau aku mah lebih ke topik pembicaraan yang diobrolin ke circle-nya sih. Kita masuknya gimana? Buat sih kamu mah. Ya, Seharusnya kan dari tadi kamu ya emang diem baik sih tadinya guru namanya. Circle obrolan guru-guru ngablu kumaha sih anjir. Jadi semuanya ngablu. Tiba-tiba gini aja. Ketularan. Berarti subit aja dari Subit aja. dari kita insecure, introvert, terus lingkungannya emang yang nggak nerima kita, ya. Ya ngerasa gak diterima. Ngerasa nggak diterima. Padahal mah orang-orang. Ya mungkin menerima aja. Iya, mungkin biasa aja. Berarti kan itu Itu kan jadi kayak berpikir sujon, berprasangka buruk ke orang lain. sih buruk terhadap orang lain. Itu kan yang dampaknya yang tadi. Kita tuh padahal mah bisa-bisa aja, kenapa harus ngerasa sendiri? Atau mungkin karena si candaan mereka itu belum masuk sama kita. Karena kan beda tempat, beda candaan. Iya. Di tempat ini mah candaan yang kayak yang udah bener-bener kasar banget atau udah rebel banget tuh udah diterima. Sedangkan kita tuh belum terbiasa dengan kayak gitu. Bisa jadi ketika yang rebel ini bercandanya dilontarkan ke kita yang belum kayak gitu, kita bisa sakit hati. Padahal si orang ini mah ya biasa aja. Tapi kan bercanda juga ada batasnya. Tetap ya, kita garis bawahi bahwa bercanda ada batasnya. Kalau bercanda nggak ada batasnya kayak gimana Ji? Berarti udah murim. Hah? Udah murim. Udah murim? Ya. Udah nikah gitu. Kalau yang belum murim bercandanya kayak gimana? Bercanda. Bercando. Berarti kalau udah murim bebas tanpa ada batasan gitu bercandanya. Enggak bercanda kan, saya tadi bercanda. Kan konteksnya bercanda. Kalau Itu yang bercanda, Bro. kalau yang belum jadi muhrim, Itu kan bercanda, saya. Kan konteksnya bercanda. Saya juga tadi bercanda. jangan mikir aja. Tapi jujur sih, emang candaan itu harus ada batasnya, dan batasnya itu sebenarnya bukan bagaimana cara kita ngomong, bukan bagaimana cara kita bersikap, tapi bagaimana cara kita menilai lingkungan itu sendiri. Ini tuh pantas gak nih dibicarain kayak gini? Ini tuh pantas. Nah itu baca situasi. Soalnya ada yang nerima dan ada yang enggak. Gitu. Takutnya dibilang, ih baperan. Loh, kok ngomongnya? Oh, lah bawa di aing mah gitu teh biasa baik. Kan kita tidak harus tahu dulu sih. Iya, harus tahu lingkungannya kayak gimana. Si kebiasaan situ, si culture. Yes, karena hari mana mah kaing geus bebel. Tapi mana hari ka batur nyauting asup. Suka kadang-kadang ada juga kan dia bercanda orang sampai dador dianya biasa aja, nggak boleh sakit hati orang-orang teh, tapi pas giliran dirinya sendiri dibercanda kayak gitu nggak mau dilitan. Nah banyak orang kayak gitu. Dia bahasa Indonesia apa sih? Minggat. Pundung. Pundung. Itu punduk. Iya. Punduk. Kepala, pundung, lutut, kaki, punggung. Punggung. Udahlah. Ngapain sih? Tiba-tiba. Tapi emang orang-orang yang amit-amit ya, tanda kutip yang ngelakuin kayak gitu lah. Mereka itu katanya ya ada yang pernah mau nyoba gitu ya. Banyak lah di TV-TV juga ya. Dia tuh ngerasa gelap katanya. Apanya? Pikirannya gelap aja, udah kayak gak punya jalan keluar, terus seolah-olah dia itu tidak Pakai patromak. Aduh. Jujur sih ada sih yang setuju pakai bahasa romak sih. seru ngablu. Nggak, maksudnya lagi gelap mata. Berapa menit nih? 26. Masih banyak.
lagi gelap mata lah, gelap pikiran gitu, kayak nggak punya jalan. Mata sih aja gak pakai soal ditutupin. Tuh kan di sore lagi gelap mata, aduh udah ditutup aduh. Lagi apa ya, nggak punya jalan keluar lah, nggak punya solusi, padahal kenapa? Coba dikunci pantun. Kunci jeruk dah. Punya jalan keluar dikunci. Mana jalan tuh pakai jalan dari jerendel deh. Ngerasa apa semesta itu sedang tidak Saja. berpihak kepada kita. Pokoknya ngerasa, intinya adalah dia itu tidak menyadari bahwa dia itu punya Tuhan. Oke. Pasti kalau orang mikir punya Tuhan pasti beriman dan bertakwa. Nah, orang-orang yang seperti itu katanya tidak percaya. Posisi lagi tidak percaya kepada Tuhan. Kan iman itu kan masalahnya masalah hati. Iman itu masalah hati yang digunakan itu kan keyakinan ada di hati. Ketika kamu bilang orang yang bunuh diri itu ada di momen dia itu gelap, hilang arah, hatinya enggak karuan, ya emang benar berarti pasti dia lagi nggak inget Tuhan. Iya. Ya gitu. Lagi gelap mata. Lagi hilang arah. Makanya pentingnya saya sebagai sahabat kamu mengingatkan sholat. Siap. Ya, saya Ingat iya. silat. Tong kalahkan sama waya. Ya gitu. Makanya kenapa saya selalu benci kepada kamu Ji, ketika udah waktu sholat maghrib kamu malah main game terus. Saya kan suka marahin kamu Ji. Ya sih, dia pernah marahin saya. Ya. Pas ada maghrib saya masih main game. Main game itu sebagai kebulan terlalu sahabat sih sebenarnya. Iya, tapi yang ngingetin saya juga malah duduk ngopi gitu. Malah orang pakai Laila Roam. Ini ngikutan sholat, nyagi main heula sagedeung. Atuh suara wabah goblok cai gitu. Tapi udah beres main game kita sholat. Bisa. Soalnya sih itu mah lain. Bisa. Pokoknya gini ya teman-teman yang lagi nonton, sahabat-sahabat guru-guru ngablu, anjing sahabat-sahabat guru. Emang kita punya fanbase enggak? Fanbase fans club. Fans club. Apa tuh? GGN. Apa ya? Oke deh, kita bikin. Yuk. Squad GGN. Squad. Terlalu wah. Anak-anak. Nah, biar kita lebih akrab sama penonton, terus yang ingin kami jadikan teman, nggak apa-apa teman dulu, mungkin bisa beranjak meningkat ke sahabat, nggak apa-apa. Kan kalau misalnya saya sahabatan sama bos kenteng misalnya, saya pinjam uang. Untuk teman-teman guru ngablu, ulangi. Untuk teman-teman guru-guru ngablu yang nonton ya, intinya seberat apapun masalahnya, ceritalah ke teman, ke ustad lah, minta solusi. Kalau agama muslim ke ustad, kalau yang nonis boleh cerita ke pastor ya, yang Hindu mungkin cerita ke biksu. Pokoknya ini semua agama lah, semua agama ya, nggak apa-apa. Kalau lagi punya masalah itu jangan malu untuk bercerita lah, karena siapa tahu solusi itu bisa didapatkan dari orang lain. Oke, atau gimana nih? Ini buat bisa lanjut ke segmen selanjutnya atau ke episode selanjutnya, kita membuka untuk membahas komentar dari netizen atau mungkin ada yang di DM aja boleh, di DM ke Jaga Media atau ke ke email boleh atau WA langsung ke saya boleh. Nanti permasalahan pertemanan kalian kita bacakan. Kita carikan solusinya bareng-bareng. Seperti share radio ya, itu atensi. Nah, itu boleh. Atau mungkin kalian lagi kesel sama orang yang seperti apa, biar kita bisa merespon segala macam. Sebagai kepedulian kami terhadap penonton guru-guru ngablu. Tuh. Boleh sebutin nama atau inisial? Iya, harus di anonim dong. Inisial aja ya. Anonim. Nanti kalian pokoknya harus bener-bener menunggu episode yang itu. Iya. Pasti soalnya ya. Pasti kita bahas. Ya maksimal 100 lah. Boleh. Harus apa? Kita siap podcast selama 4 jam. Hah?
4 tahun. Iya. Boleh ya. 4 musim. Nah nanti pas episode selanjutnya yang obrolan ini yang ini nih dijadikan dimasukin ke itu juga. Jangan dihapus dulu ya filenya ya. Boleh ya kayak gitu ya. Oke. Bagus tuh. Ada segmen membahas keluh kesah teman-teman guru-guru ngablu. Yoi. Entah itu keluh kesah sebagai orang tua siswa, Fanbase-nya murid-murid ngablu. murid atau siswa? Hah? Siswa-siswa ngablu. Siswa ngablu ya? Ya soalnya kan bukan murid ya, sekarang mah siswanya. Siswa ngablu. Siswa-siswa susah sih. SSN dan Peserta didik. Murid-murid Peserta didik ngablu. peserta didik. Udah murid. Peserta didik ngablu. Murid ngablu. Murid-murid ngablu. Oke. Anjir. Nanti ya, sampai ketemu lagi di guru-guru ngablu. Selamat datang murid-murid ngablu. Anjir. Karena gua nggak tahu. murid gablo. Oke, MMG, woi, MMG. Oke. Man, girl. MMG, murid-murid salah sih. Ya saya ngablu teman-teman gara-gara hasil. Murid gablo. Sekarang di antara kita berdua aja nih ya. Orang yang salah ngomong atau salah berstatement dan mengakui dirinya adalah ngablu dan Asep. Boleh. Episode sekarang apa episode lanjutnya? Nah, itu kan kita udah itu apa? Sekarang kita udah waktunya sholat maghrib. Kita login email. Enggak dong. Salat maghrib. Mohon maaf teman-teman kalau ada kata-kata salah. Kita adalah guru-guru yang masih belajar. Masih belajar. Karena baik guru, profesor atau apapun seumur hayatnya akan terus belajar, teman. Bagi kalian murid-murid ngablu, tetap stay tune di channel YouTube, channel Media Jaga Omongan. Media Jaga Omongan Media ya. Jagoan media. Jangan media khusus di guru-guru ngablu, yang lainnya jangan ditonton. Ada channel lain. Gitu yang Nonton kita aja. Yang MC-nya satu juga jangan. Coba. Itu kan banyak. Bukan di media bukan. Asep. Coba ngomong apa? Tunggu kami di episode selanjutnya. Ya kan lu udah tadi. Udah, yang lain. Udah. Yang lain. Semoga kalian betah untuk nonton kami. Amin. Itu mah Amin. Dan yang lain terlalu template. Udah itu aja. Enggak mau. Stay ngablu. Stay ngablu. Thank you murid-muridku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Sudah.